Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatwa Simanjuntak telah menjadi tersangka atas kasus korupsi berupa dugaan suap dana hibah dan telah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terungkap peran Sahat memperlancar pengusulan pemberian dana hibah, namun ia mematok syarat dengan mengharuskan ada uang muka atau ijon. Dikutip dari tribunnews.com, dalam kasus ini selain Sahatwa, KPK juga mengamankan 3 orang lainnya, yakni staf ahli Sahat bernama Rusdi, Kepala Desa Jelegung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Program Kerja Masyarakat atau Pokmas Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi. Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 16 Desember. Penahanan akan dilakukan hingga 3 Januari 2023 mendatang. Terkait peran para tersangka dibeberkan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat 16 Desember. Kasus bermula saat Sahatwa Simanjuntak menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah. Diketahui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2020 dan 2021 pemerintah Provinsi Jatim merealisasikan dana hibah dengan jumlah keseluruhan mencapai 7,8 triliun rupiah. Dana hibah itu diperuntukkan badan, lembaga, dan organisasi masyarakat yang ada di Pemprov Jawa Timur. Termasuk ke wilayah desa, dana hibah disalurkan lewat program kerja masyarakat atau Pokmas. Sebagaimana pada umumnya, pengusulan dana hibah merupakan aspirasi dari para anggota DPRD Jawa Timur termasuk Sahatwa. Saat itu Sahatwa menjanjikan akan memperlancar pengusulan dana hibah dengan syarat ada uang muka atau ijon. Lantas pihak yang bersedia dengan syarat itu adalah Kepala Desa Jelegung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Abdul Hamid. Peran Abdul Hamid juga sebagai koordinator Pokmas. Keduanya pun lantas sepakat soal persentase pembagian dana hibah. Sahat mendapatkan 20% dari penyaluran dana hibah, sementara Abdul sebanyak 10%. Johanis membeberkan dana hibah telah disalurkan masing-masing sebesar 40 miliar rupiah pada 2021 dan 2022. Abdul ingin dana hibah tahun 2023 dan 2024 bisa diperoleh Pokmas lagi. Ia pun kembali menghubungi Sahatwa untuk meminta bantuan. Keduanya pun kembali sepakat bahwa Sahat akan menerima uang muka senilai 2 miliar rupiah terkait dana hibah. Pemberian uang muka itu disepakati berlangsung pada Rabu 14 Desember lalu. Sahatwa meminta kepada staf ahlinya Rusdi untuk mengambil uang dari Abdul. Abdul Halim telah mengambil uang sebesar 1 miliar rupiah di sebuah bank di kota Sampang, Madura. Uang itu lalu diserahkan kepada Ilham Wahyudi selaku koordinator lapangan Pokmas sekaligus suruhan Abdul Hamid untuk dibawa ke Surabaya. Rusdi dan Ilham Wahyudi pun bertemu di sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur. Setelah menerima uang tersebut, Rusdi diminta Sahatwa Simanjuntak untuk menukarkannya di sebuah money changers dalam bentuk pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Rusdi kemudian menyerahkan uang pecahan dolar itu kepada Sahatwa. Rencananya Abdul Halim akan kembali memberikan sisa uang muka pada Sahatwa pada Jumat 16 Desember. Namun, Sahat dan Rusdi diamankan KPK pada Rabu 14 Desember sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. KPK juga menyita sejumlah uang berupa pecahan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura yang nilainya mencapai 1 miliar rupiah. Tersangka STPS yang menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesempatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka atau ijon. Adapun yang bersedia untuk menerima tawaran tersebut yaitu tersangka AH selaku Kepala Desa Jelegung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus koordinator Pokmas. Dugaan ada kesepakatan antara tersangka STPS dengan tersangka AH setelah adanya pembayaran komitmen fee ijon, maka tersangka STPS juga mendapatkan bagian 20% dari nilai penyaluran dana hibah yang akan disalurkan
sedangkan tersangka AH mendapatkan bagian 10%. Demikian Tribun News update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.